Yo, halo guys, balik lagi sama gue di channel Bermatin. Dan selamat weekend ya teman-teman sekalian. Happy weekend. Kita udah masukin weekend, besok udah hari Minggu ya. Selamat berakhir pekan. Jadi di video kali ini seperti biasa saya akan mengupdate seputaran Bitcoinnya ya. Jadi kemarin juga sudah saya upload mengenai si Bitcoin. And then langsung aja kita pergi ke technical analisisnya. Pertama seperti biasa USDT dominance time frame 4 jam terlebih dahulu ya. Dan kita bisa lihat ya, terakhir kali saya sudah istilahnya dibagi lah ya. Ini adalah area sideway-nya dia secara keseluruhan untuk beberapa hari, bisa dibilang juga dari tanggal 13 Mei sampai hari ini ya. Ini bagian atasnya di mana adalah area resistannya, box warna merah itu di kisaran 6,5 sampai 6,59%. Dan box warna kuning bawah ini menjadi area support ya. Ini di kisaran 5,87 sampai 5,93%. Dan sekarang kita bisa lihat dia mulai mendapati rejection ya. Seperti sebelum-sebelumnya. Ya, mendapati rejection ya. Jadi memang ini masih berfungsi untuk menjadi area resisten yang cukup kuat untuk jangka pendeknya. So, yang harus kita lihat ya, ketika memang dia ini drop, kemudian testing terhadap EMA 34 dan 55 ya, yang perlu diperhatikan apakah dia mengalami pemantulan lagi yang lumayan signifikan and then bahkan bisa ngebreak ya dari box warna merah, yaitu adalah area resistennya si USDT dominance time frame 4 jam. Maka kalau itu yang terjadi nih, kalau misalkan ini yang terjadi, maka kita akan lihat untuk si Bitcoin akan lebih glosor kembali. Tapi untuk jangka pendeknya ketika memang dia retest di sini, maka kita akan melihat untuk si Bitcoin setidaknya dia ada rebound sedikit ya untuk jangka pendeknya. Nah, tapi kalau misalkan ketika dia udah testing terhadap EMA 34 dan 55 ini lanjut penurunan sampai area support bawahnya atau box warna kuning ini seperti sebelum-sebelumnya nih. Seperti sebelum-sebelumnya. So, yang akan kita lihat ini menjadi pertanda yang cukup baik kalau misalkan terjadi seperti ini untuk si Bitcoinnya. Ya, jadi bisa rebound lah untuk si Bitcoin ya. Ini bisa diperhatikan terlebih dahulu. Ini ada sedikit sign yang lumayan bagus lah kalau misalkan dilihat dari si USDT dominance yang area resisten ini masih berfungsi dengan baik untuk jangka pendeknya ya. Tentunya bisa diperhatikan ketika memang dia testing ya di kisaran EMA 34 dan 55 ini di kisaran 6,19%. Dan next lagi di support bawahnya lagi di box warna kuning ini ya. Ini dulu yang menjadi concern kita untuk jangka pendeknya. Next ini untuk Bitcoin dominance. Yes, dia memang udah mulai struggling dan adanya sedikit rejection kecil ya teman-teman di area box warna merah ini atas ini ya, di kisaran 46,62 sampai 46,83%-nya. So, yang yang akan kita lihat dia kemungkinan akan testing ke box warna merah bawahnya ini karena memang sebelumnya menjadi area support and resistance dari pergerakan-pergerakan sebelumnya dari si Bitcoin dominance ya. Sebelum-sebelumnya saya ada tarik juga di sini. Ini di kisaran 45,8 sampai kisaran 46,01%. Karena kita bisa lihat juga ketika dia mengalami penguatan seperti ini, kemudian di sini ada sedikit berhenti gitulah ya. Jadi memang ada menandakan di situ area tersebut adanya resisten. Ketika dia mampu di break ya, di flip menjadi support. Plus juga ini akan disusul dengan EMA 34 dan 55 atau garis warna merah dan biru ini mendekati atau mulai masuk ke box warna merah ini. Jadi bisa diperhatikan terlebih dahulu. Kalau misalkan dia lanjut ngelosor ya, kalau misalkan dia testing kemudian dia lanjut ngelosor ke next area kisaran 44,6 44,7%. So, yang akan kita lihat untuk si altcoin itu dikasih napas. Jadi bisa diperhatikan untuk area support satu ini dan next target support lagi ya. Untuk si Bitcoin dominance-nya yang cukup berpengaruh untuk altcoin ya. Jadi ini area yang perlu diperhatikan lah. Kalau misalkan dia udah testing, kemudian dia maybe sideways sebentar, kemudian dia lanjut endlosor lagi. Wah, ini cukup baik untuk altcoin-nya. Next ini untuk Bitcoin secara weekly time frame aja. Ini sedikit dibahas aja ya. Kita udah lihat red candle berturut-turut ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8, 9 ya. Ini udah ke 9 red candle teman-teman ya. Maybe ke 10 apakah hijau? Kalau misalkan ke 10-nya hijau, mungkin saja candlenya itu hanyalah kecil aja ya, bullish candlenya kecil. Seperti gimana bro? Seperti ini kurang lebih, maybe seperti ini bisa aja ya teman-teman. Di sini kecil gini ya, ataupun seperti yang kayak gini kecil gini gitu ya. Pokoknya intinya bullish candlenya weekly-nya itu kecil gitu. Ya masih ada kemungkinan ya memang hijau cuman kecil gitu teman-teman ya. Kecil jadi dia cuman bermain at least di bawah
$31.000 gitu. Range-nya masih di $31.000 gitu ya bagian atasnya gitu. Jadi kalau misalkan let's say next candle weekly-nya dia hijau, maybe yang kita kemungkinan lihat itu seperti sebelumnya nih. Ya, kemungkinan kecil gitulah teman-teman di sini. Ya, kemudian dia bikin tail gitu kan. Tail candle ke atas ke bawah. Sebentar, coba saya tandain nih, kurang lebih kayak gini lah ya. Cuman warnanya warna hijau. Nah, kurang lebih kayak gini lah ya. Masih ada kemungkinan seperti ini yang terjadi. Ya, kalau yang nanyain apa mungkin ini bakal merah terus? Kalau hijau bagaimana ya? Kalau hijau pun ya dilihat dari situasi dan fundamental yang seperti sekarang ini ya belum benar-benar menandakan kalau misalkan market itu benar-benar siap rebound. Jadi kalau misalkan pun candle weekly-nya hijau ya bisa aja cuman kecil aja gitu ya. Secara kita lihat dari segi fundamental juga, kemudian juga pressure dari si seller yang masih benar-benar strong ya. Dan sekarang ini dia si Bitcoin ini lagi istilahnya berada di benteng pertahanan terakhirnya dia sebelum dia visit lagi ke kisaran 20.000 sampai $23.000 gitu ya. Jadi kalau misalkan hijau pun kalau saya rasa nggak terlalu gimana signifikan lah ya. Tapi kalau misalkan malah di pump signifikan seperti ini, ya itu udah faktor X ya. Karena kenapa saya bilang faktor X? Kita lihat aja dari segi fundamental aja nggak mendukung lah untuk si Bitcoin bisa rebound sekencang ini gitu ya. Jadi at least pun kalau next candle weekly-nya hijau pun ya hijaunya nggak segimana kenceng gitulah ya teman-teman. Jadi kita untuk berbicara yang rasional aja. Tapi kalau misalkan weekly-nya dikasih hijau lumayan gitu ke kisaran 33 ribu gitu, bikin tail candle kayak gini, gimana bro? Ya udah bagus lah gitu kan buat teman-teman yang udah DCA ya tinggal bisa jual-jual gitu kan. Jadi ya tinggal jual kemudian bisa akumulasi untuk bear dan lain sebagainya gitu. Malah lebih enak lagi kan kalau memang dikasih naik lebih tinggi lagi di atas $31.000, let's say kisaran 33.000, $34.000 itu lebih enak lagi gitu kan. Kalian yang udah akumulasi bisa TP ya, kemudian bisa cicil ganti haluan ke bear gitu ya dengan analisa kalian masing-masing tentunya. Oke. Next, ini untuk secara daily masih begini aja ya teman-teman bermain di channelnya dia. Masih sama seperti pembahasan kemarin pun, ini baru ada sedikit hijau ya, pemantulan hijau sedikit ya. Hari Minggu nggak terlalu bagaimana signifikan lah ya pergerakannya. Maybe cuman dia sideways aja di kisaran 28.000 sampai $30.000 aja, masih sideways di kisaran itu aja lah. Nanti kita lihat lagi di kisaran hari Seninnya seperti apa. Baru lebih volatile biasanya gitu kan. Kalau Sabtu Minggu nggak terlalu gimana lah. Next ini untuk time frame 4 jamnya aja kita bisa lihat ya, setelah dia testing ke 28.000, kemudian dia berangsur-angsur turun lagi nih setelah testing terhadap EMA 34 dan 55 time frame 4 jam ya. Ini 1 2 3 4 5 6 ya, 6 red candle, kemudian ada blue candle nih kayak gini. Nah maksud saya seperti ini nih teman-teman ya. Jadi let's say kalau weekly-nya nanti hijau pun kemungkinan bullish candle ini cuman kecil kayak gini. Yang saya maksud tadi seperti itu ya, kurang lebihnya. Memang adanya bullish candle hijau cuman kecil kayak gini gitu. Saya pribadi nggak mengekspektasikan bullish candle yang pekat hijau tebal dan lain sebagainya gitu ya. Karena memang dicampur dengan analisa fundamental saat ini. Ya kemudian kita bisa lihat lagi next candle-nya merah dan dia masih tertahan ya at least di atas 28.600-an dolar gitu. Tinggal kita lihat lagi kalau misalkan dia testing kembali terhadap EMA 34 dan 55 ini bisa diperhatikan kemungkinan karena reject gitu ya. Kenapa saya bisa bilang seperti itu untuk berhati-hati? Kita bisa lihat dari pergerakan sebelumnya ini seperti dibikin false break ya, teman-teman, di pergerakan tanggal 25 Mei. Kemudian berangsur-angsur dia close candle di bawah EMA 34 dan 55 terus menerus sampai sekarang ini gitu. Jadi benar-benar nggak mampu maintain di atas EMA 34 dan 55 secara time frame 4 jamnya. Kalau memang udah benar-benar mampu maintain di atas EMA 34 dan 55, baru saya lebih yakin kalau misalkan si Bitcoin itu oke, adanya potensi untuk lanjut rebound sedikit lebih tinggi lagi. Tapi kalau misalkan seperti ini ya maybe dia cuman testing doang ya, teman-teman. Setidaknya dia cuman testing doang atau maybe dikasih false break kemudian di drop lagi gitu. Jadi secara overall kalau misalkan seperti itu ya dia cuma sideways aja. Untuk bagian bottomnya itu di 28.600 dan di bagian atasnya ini kisaran 30.500 sampai 30.700-an dolar aja. Jadi secara overallnya dia cuma seperti ini aja teman-teman nih. Nih seperti ini aja secara overallnya gitu. Ya kalau misalkan pun dia dikasih breakout terhadap EMA 34 dan 55 secara time frame 4 jamnya.
Ya secara overall seperti itu aja lah kurang lebihnya, karena memang sekarang kan Sabtu besok Minggu gitu kan ya, nggak terlalu bagaimana lah pergerakan market, atau malah cuman sideways aja maybe di kisaran sini doang gitu. Ya bisa aja gitu kisaran 28.600 sampai 29.400 dolar. Itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman sekalian. Jangan lupa untuk analisa kembali sebelum make decision atas transaksi kalian masing-masing, dan sampai jumpa untuk next video sama profit.